Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Veronica Muniaga hadir menyapa Anda dalam Special Dialog Teknologi Mitigasi Bencana. Kali ini kami akan membahas mengenai penelitian dan penanggulangan bencana. Dan inilah Special Dialog. dipersembahkan oleh Potensi bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam hal penanggulangan bencana. Bagaimana potensi bencana di Indonesia dan apa saja yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini BPPT dan BNPB dalam persiapan penanganan bencana. Guna membahas hal itu telah hadir di studio Bapak Udreh, Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana BPPT, dan telah hadir juga Bapak Medi Herlianto, Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Terima kasih Pak Medi dan Pak Udreh sudah hadir di Berita 1. Baik, Pak Medi, kita tahu bahwa sudah banyak kemudian upaya yang dilakukan oleh BNPB khususnya dalam penanggulangan bencana dari tahun ke tahun, apalagi sampai saat ini kan juga bencana kita juga tidak pernah memprediksi ya. Apa kemudian upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan BNPB khususnya lebih siap dan lebih siaga dalam menangani bencana, Pak? Ya, jadi memang tugas salah satu tugasnya BNPB memang membangun kesiapsiagaan masyarakat. Ya. Nah, inilah bentuk pelayanan yang diberikan oleh BNPB yang diamanahkan Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana gitu. Nah, diantaranya misalnya adalah seperti kita menyiapkan perangkat, katakanlah sekarang hari ini kita bicara tentang mitigasi teknologi, kita menyiapkan perangkat peringatan dini misalnya, itu pasti menggunakan teknologi yang juga disupport oleh BPPT. Ya, Oke, baik. Berbicara tentang daerah-daerah di Indonesia yang rawan bencana, dari BNPB sendiri melihat ada memang wilayah-wilayah tertentu di Indonesia atau setiap titik di Indonesia sendiri di pulau-pulau tertentu memang ada daerah yang rawan bencana, Pak? Ya, benar. Jadi sebetulnya secara keseluruhan wilayah kita ini memang luas ya, dan memang ada 12 jenis bencana sebetulnya, jenis bencana. Nah, ini macam-macam, ada dari gunung api, tsunami, gempa, banjir sekarang ini, banjir longsor dan sebagainya. Nah, dari semua itu secara keseluruhan ini boleh dikatakan 30-40% kita estimasi penduduk kita itu ya ada ancaman keterpaparan untuk bencana ini. Ya, jadi inilah salah satu tugas dari BNPB, memberikan pelayanan bersama BPBD di tingkat lokal. Artinya bahwa memang beberapa titik di Indonesia ini adalah daerah-daerah rawan bencana ya, Pak ya? Ya. Misalnya katakanlah kita bicara gempa dan tsunami misalnya kan, mulai kali pantai barat Sumatera itu mulai dari Aceh, pantai barat Padang, Bengkulu, selatan Jawa dan sebagainya, sampai Bali dan NTT NTB sampai ke Papua sana, itu adalah daerah-daerah yang berpotensi juga gempa dan tsunami. Dan belum lagi di darat juga ada patahan gitu. Oke, itu yang menjadi pemicu. Itu masyarakat hidup di wilayah-wilayah situ, pesisir, gunungan dan sebagainya gitu. Nah, itu di wilayah-wilayah tempat ada potensi bencana. Makanya BNPB harus siap siaga. Masyarakatnya juga sebenarnya ya Pak Medi? Masyarakatnya juga. Oke, baik. Saya ke Pak Udreh. Pak Udreh, sejauh penelitian BPPT hingga saat ini, kemudian kita tahu di negara-negara lain juga ada yang punya potensi bencana, mungkin Jepang seperti gempa yang memang sering terjadi di sana. Kalau Anda melihat sendiri di Indonesia potensi bencana sendiri bagaimana, Pak? Iya, khususnya gempa dan tsunami tadi sudah dijelaskan oleh Pak Medi, boleh dibilang sebenarnya potensi itu ada hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan sampai saat ini dari segi penelitian mungkin memang karena dipicunya oleh gempa di 2004 itu yang banyak sekarang kita lakukan itu penelitian boleh dibilang baru di daerah Sumatera. Di Sumatera itu kajian kita sangat banyak kerjasama dengan luar negeri juga, tetapi yang justru mungkin bagi saya sekarang ini yang menjadi concern saya malah di daerah Indonesia bagian timur, karena gempa mungkin sudah tergenerate hampir setiap tahun. Kita ini sekarang ini mengalami gempa dan juga kadang-kadang ada tsunami-nya, itu hampir setiap tahun ada. Dari 2004 sampai sekarang hampir tidak ada tahun yang tidak ada gempa yang cukup signifikan. Dan itu hampir semuanya kalau kita lihat kan masih terjadinya di daerah Sumatera, balik ke Jawa, nanti dia balik lagi. Nah, padahal kalau secara
secara penelitian ilmu pengetahuan sekarang ini, siklus itu juga ada di daerah Indonesia bagian timur, belum keluar, dan sepertinya juga kita belum sempat untuk cukup serius menangani baik dari segi risetnya maupun persiapan infrastruktur bagi teman-teman masyarakat saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Bagian timur, tapi artinya bahwa Anda melihat potensi untuk bencana sendiri, kita tidak meminta, tidak berharap, tapi mungkin ada untuk di daerah timur ini untuk kedepannya ya Pak Udrek. Secara ilmu pengetahuan itu istilahnya seperti ya mau tidak bisa dihindari, dia mungkin akan datang gitu ya. Karena ini ya itu sudah sebuah proses alam yang memang akan harus kita lewati. Gitu. Oke, Anda tadi katakan bahwa memang sekarang ini lebih berfokus ke Sumatera dan Jawa. Faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi bahwa bencana itu memang lebih cenderung untuk saat ini lebih ke daerah Sumatera dan Jawa, dan mungkin ke depan akan ke daerah timur begitu yang memang sulit dihindari begitu Pak Udrek? Jadi sebenarnya gempa sendiri kan itu kan dia bersegmen ya, segmen. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat 2004 itu gempa di Aceh. Nanti 2005-nya sebelahnya ya, mulai kena lagi di Nias. Jadi memang ada sebuah proses yang ya karenanya ini lempeng ya. Jadi kayak seperti ini lempengan, kalau sesuatu yang terjadi dan ini sudah terganggu, energi lepas di sini, sebelahnya kena, dan itu sebenarnya nanti kita lihat segmen ini selesai untuk Aceh aja semestinya. Kemarin waktu itu kita kena 2004 sudah dengan gempa yang sangat besar, dan tadinya kita berpikir energi yang sudah rilis itu lalu sudah cukup bisa ternormalisasi. Anggap 150-200 tahun itu adalah siklusnya Aceh, atau hampir di seluruh Indonesia sama sekitar itu. Lalu selesai, tapi kan kita bisa melihat nanti 2005 ternyata Nias, dan 2012 kita dapat lagi 8,5, kemarin yang di patahan Sumateranya, lalu nanti terjadi lagi. Baik, itulah dibutuhkan teknologi kemudian untuk bisa melihat dan mensinyalir potensi-potensi gempa, tsunami, dan bencana lainnya. Upaya manusia. Baik Pak Udrek dan juga Pak Medi, kita tahan perbincangan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Special Dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Special Dialog. Kita melanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan Pak Udreh dan juga Pak Medi. Saya kembali ke Pak Udreh. Pak Udreh, dari hingga saat ini, bagaimana kesiapan dari BPPT khususnya untuk menghadapi tsunami ataupun juga gempa yang kita juga tidak bisa prediksi, meskipun dari teknologi yang digunakan itu kemudian bisa mengetahui setidaknya potensi atau daerah-daerah potensi gempa dan tsunami sendiri, Pak? Ya, sampai saat ini memang dimanapun kita mungkin seakan-akan sepakat itu udah domainnya Tuhan ya. Artinya bahwa upaya untuk melakukan prediksi gempa sendiri di Jepang pun tetap ada studi-studi untuk bisa mendeteksi kejadian gempa gitu. Tapi sampai saat ini sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan, terutama memang sukarnya bagi kita aspek saintifik itu kita kurang sekali data pendukung untuk bisa memahami fenomena alam di Indonesia itu kurang. Jadi itu sebenarnya penyebabnya apa, Pak? Kendalanya? Karena memang pertama riset ini mahal. Yang kedua Indonesia memang menurut saya untuk penekanan terhadap dunia penelitian itu sangat kurang ya, baik dari anggaran dan lain sebagainya. Saya pas waktu 2011 gempa Jepang itu saya pas berada di sana. Itu saja saya bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat berkonsentrasi melakukan penelitian tentang kebencanaan, khususnya gempa dan tsunami, dan dia mempersiapkan segala macam ilmu pengetahuan, itu pun masih belum mencukupi. Nah, makanya untuk di Indonesia sendiri itu dari segi aspek penelitiannya memang harus kuat. Karena kalau tidak kuat kita tidak bisa memahami, kalau tidak bisa memahami tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik dan tidak bisa menentukan teknologi apa yang bisa kita lakukan. Oke, sejauh ini kemudian teknologi yang sudah bisa digunakan mungkin salah satunya alat untuk melihat indikator gempa atau tsunami mungkin? Ya, sebenarnya seperti yang hari ini kami ada pertemuan di kegiatan Ristek juga, sudah sedemikian banyak kemajuan yang sudah kita capai dari 2004 sampai sekarang. Artinya kita punya INA-TEWS namanya, Tsunami Early Warning System, itu sudah sekian banyak peralatan masuk di situ. Ada buoy untuk indikator tsunami untuk nanti memeriksa gelombangnya misalnya, nanti ada yang dari tight gate-nya, ada untuk pasang surutnya. Nanti kita sudah memasang sekarang semakin banyak yang kita miliki untuk seismometer dan sekian banyak peralatan, ada radar dan lain sebagainya. Tapi ini boleh dibilang kita kembangkan dan kita kerjakan itu setelah gempa 2004. Jadi sebenarnya sudah semakin banyak pengetahuan kita, termasuk dari segi misalnya kekuatan gedung, potensi-potensi yang ada, peta-peta yang sudah kita bangun, sehingga semakin lama sebenarnya kita sudah semakin siap menghadapi. Seiring dengan perkembangan kemudian teknologi tersebut, sejauh mana kemudian kemampuan yang bisa artinya digunakan untuk bisa melihat indikasi gempa dan juga tsunami di beberapa daerah begitu, Pak, hingga saat ini? Apakah kemudian pastinya ada kemajuan dari 2004 hingga saat ini begitu? Kemajuannya jelas sangat signifikan, tapi bagaimanapun juga yang pertama gempa sampai saat ini kita nggak bisa prediksi. Makanya ada upaya kita yang agak lebih serius untuk membangun kesiapsiagaan kita terhadap tsunami, karena bagaimanapun juga tsunami indikatornya adalah gempa. Nah, makanya seperti sekarang misalnya BMKG sudah bisa melakukan early warning semakin cepat, menentukan titik gempa, kekuatan dan kedalamannya, itu adalah sebuah prestasi. Di Jepang bahkan hanya mampu mendeteksi lebih awal sekian detik. Bagi mereka itu udah luar biasa, karena mereka bisa memberhentikan kereta Shinkansen dia yang bisa berlari cepat, infrastruktur yang memang harus dimatikan dan sebagainya. Apalagi mereka frekuensinya lebih tinggi mungkin. Lebih tinggi, relatif sama sebenarnya dengan kita. Kita tidak kalah banyak. Ya. Pak Medi, saya ke Pak Medi lagi kembali terkait dengan koordinasi yang dilakukan antara BNPB dan juga BPPT, apalagi termasuk riset dan penelitian yang sudah dilakukan oleh BPPT. Sejauh mana kemudian memberi pengaruh kepada BNPB sendiri khususnya dalam kinerja mengatasi atau menanggulangi bencana begitu? Ya, dukungan dari BPPT sangat baik sekali ya untuk kita untuk melakukan perencanaan ataupun melakukan kebijakan-kebijakan. Sebetulnya tidak hanya BPPT. Penanggulangan bencana ini menjadi tanggung jawab kita bersama, melibatkan semua pihak. Ya, apakah itu dari pemerintahnya sendiri, dunia usaha, masyarakat, nah dari kemudian termasuklah BPPT gitu. Nah, yang kita manfaatkan teknologi atau ilmu pengetahuan yang dari BPPT seperti misalnya seperti di Padang saat ini kita tahun depan itu ada semacam megatrust Mentawai
mentawai meteras exercise itu ya. Itu internasional itu. Nah, kita mendapatkan skenario sebuah rencana kontingensi. Asalnya begitu. Itu berdasarkan dari penelitian-penelitian itu. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan itu kita membuat skenario. Skenario bahwa akan terjadi gempa dengan skala sekian, 8, skala Richter, dengan landaan tsunami dan sebagainya, akan menimbulkan kerusakan. Nah, itu salah satu bentuk kesiapsiagaan yang kita lakukan. Itu semacam simulasi atau ya, bagaimana, semacam Pak? simulasi, gladi atau simulasi. Nah, itu yang kita lakukan. Gladi dan simulasi merupakan supaya penguatan kesiapsiagaan kita. Nah, ini dasarnya salah satu bahwa teknologi ilmu pengetahuan itu kita gunakan. Nah, gitu. Kalau Anda melihat kemudian mungkin sudah sempat melakukan simulasi beberapa kali, sejauh mana kesiapan masyarakat sendiri, Pak? Ya, ini sebetulnya tantangan kita. Ya, ini tantangan kita saat ini seperti kita katakan mungkin ada sekitar 5 juta lebih penduduk kita yang tinggal di daerah pesisir yang terancam. Nah, dari data kita itu kemampuan mereka, kapasitas mereka untuk mengabsorb itu bencana itu yang masih jauh, masih rendah itu. Nah, ini tugas kita, saya katakan ini tantangan kita. BNPB juga sebagai lembaga baru belum cukup 5 tahun, dan BPBD di daerah juga belum semuanya punya BPBD. Nah, ini kita tidak mungkin tugas BNPB saja bersama BPBD. Ini punya tugas untuk melakukan penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Kita sekarang punya program itu yang kita namakan sekarang Master Plan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Di antaranya membangun kesiapsiagaan masyarakat. Bagaimana masyarakat kita latih, bagaimana masyarakat di tingkat kelurahan, tingkat desa kita bangun kesiapsiagaannya. Kendala masyarakat sebenarnya lebih kemana, Pak? Penyerapan informasi juga kah atau bagaimana? Sebetulnya masyarakat kita cukup partisipatif, bagus ya. Cuman ini mungkin kesempatan kita aja, kesempatan kita, tinggal waktu aja kita ini. Semacam sosialisasi. Karena ini harus dilakukan berkelanjutan. Tidak mungkin satu sport, satu event gitu kita lakukan, harus berkelanjutan dan terus, karena masyarakat ini dinamis. Mereka harus memikirkan bisa aja kejadian gempa tsunami itu pada siang, malam hari, itu kita skenario kan seperti itu. Nah, itu dukungan daerah yang paling kita harapkan untuk bersama-sama dengan kita untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. Baik, Pak Medi dan Pak Audrey, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen terakhir. Pemirsa, spesial dialog akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi modern yang patut kita banggakan. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Karya anak negeri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Sebuah inovasi teknologi modern, hasil buah pikir dan kerja keras
yang didedikasikan sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Karya cipta persembahan anak bangsa yang patut kita banggakan dan kembangkan. Mari kita dukung penggunaan sarana transportasi massal berbasis listrik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Special Dialog. Kita melanjutkan perbincangan masih bersama dengan Pak Medi dan juga Pak Udrek. Baik Pak Medi, sejauh ini kemudian dukungan pemerintah, karena kan kita juga bisa melihat contoh-contoh bencana yang terjadi di negara lain dan memang itu sangat memberatkan bukan hanya pemerintah, masyarakat pada khususnya begitu. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Pak? Ya, dukungan sangat positif ya. Itu progresif sekali kenaikan dukungan. Itu bisa kita lihat dari mulai dari kelembagaan, mulai adanya BNPB yang mana Undang-Undang 24 2007 dibentuk 2008. Pada saat itu belum ada BPBD di daerah gitu. Nah sekarang kita sudah tumbuh itu lebih kurang 400 BPBD kabupaten kota yang akan menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Nah terus juga dari sisi dukungan perencanaan kita sudah punya rencana nasional penanggulangan bencana, termasuk rencana untuk pengurangan risiko bencana tsunami, gempa tsunami ini. Nah itu dialokasikan anggaran yang cukup besar mulai tahun 2013 ini, 2014 sampai 2019. Nah itu bukti semuanya itu difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana membangun masyarakat itu kesiapsiagaannya. Kita bangunkan shelternya, kita bangunkan masyarakat itu, kita latih mereka melalui sebuah simulasi, kita sediakan rambu tsunami, kita sediakan jalan evakuasi gitu. Nah itu semuanya upaya perhatian pemerintah kepada masyarakat. Karena biar bagaimana pencegahan lebih baik ya Pak ya? Lebih baik ya, Daripada karena perbandingannya bisa 1 sampai 7 banding 10 ya. Oh jauh sekali. Belum hitung jiwa yang korban ya, itu kita hitung perkiraan aset gitu. Nah, kerusakan, kerugian akibat bencana itu luar biasa. Nah kalau ini tidak kita cegah ya ini bisa menimbulkan kemunduran ya, bukan kemiskinan baru gitu. Ya kan gitu. Contohnya misalnya Padang kemarin misalnya. Padang itu pada waktu kejadian gempa itu terjadi ada pengangguran sekitar 40.000 muncul karena rusak aset, bangunan, gedung, kantor, semuanya, restoran, hotel rusak, pengangguran. Itu menimbulkan kemiskinan gitu. Mempengaruhi kondisi ekonomi juga pada akhirnya, negara juga. Baik. Nah, Pak Udrek sendiri dari sekian kali kemudian melakukan penelitian dan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh BPPT khususnya untuk mendukung penanggulangan bencana. Apa harapan dari BPPT sendiri ke depannya begitu, Pak? Iya. Kekuatan utama kita sebenarnya ada pada koordinasi. Jadi saya melihat bahwa riset sekarang misalnya ada BNPB memayungi, ada Ristek. Lalu ada kegiatan yang secara bersama-sama kita lakukan untuk melakukan kajian studi sehingga pengambilan keputusan itu sudah didasari oleh sebuah studi yang benar. Makanya ke depan sebenarnya saya sangat berharap beberapa hal. Pertama, sampai saat ini ketertarikan orang untuk menjadi seorang ilmuwan di bidang kebencanaan itu sangat jauh. Padahal sebenarnya sebagai negara, kalau istilahnya kan supermarketnya bencana, itu Indonesia itu salah satu supermarket bencana dunia. Itu artinya kita membutuhkan SDM yang sangat banyak untuk mau berkecimpung di sini. Dan poin yang kedua yang penting menurut saya yang tidak boleh kita lupakan, sebenarnya bencana itu dalam beberapa hal banyak membawa berkah. Jadi artinya kalau misalnya sekarang ini mestinya kalau kita ini adalah laboratorium bencana dunia, maka teknologi kebencanaan itu mestinya superioritasnya itu di dunia ada di Indonesia. Tahun ini Jepang itu banyak sekali datang ke sini. Mereka setelah 2011 mengalami kehancuran dan saya melihat bagaimana kondisinya. 2 tahun kemudian mereka telah menciptakan sekian banyak teknologi baru dan mereka datang ke sini yang menggambarkan betapa superiornya mereka dalam teknologi kebencanaan. Bagi saya Indonesia bisa lebih baik dari Jepang. Oke, artinya meskipun juga dengan kondisi SDM saat ini yang terbatas, kemudian mampukah Indonesia menghasilkan inovasi teknologi baru kemudian untuk mengatasi bencana saat ini? Betul, semestinya. Ya, artinya orang lain nggak punya laboratoriumnya. Sekarang Singapura itu menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kebencanaan. Nah, laboratoriumnya ada di sini. Siapa yang paling pintar mestinya? Ya kita.
Oke, adakah kemudian juga bentuk semacam kerjasama dengan beberapa negara yang memang sempat berkunjung ke Indonesia untuk melakukan penelitian? Ya, justru memang BPPT? ini semangat dan hebatnya kebencanaan. Yang pertama, tsunami itu tidak akan melanda Indonesia saja, dia melanda semua tempat. Makanya tadi pagi juga kita ada tag yang sangat bagus ya, artinya bahwa dalam bencana itu tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Jadi memang dunia ini akan bergabung seperti waktu Aceh kan rame-rame kita melakukan perbaikan. Nah, selama terjadi gempa Aceh itu hampir kami sendiri selalu bekerja sama dengan negara asing untuk bisa berpikir bersama-sama. Karena seperti Jepang juga dia melakukan riset banyak sekali di sini, Amerika dan lain sebagainya, karena nanti dia akan bisa memahami dunia ini seperti apa yang bisa diimplementasikan di tempat-tempat di mana saja. Jadi bencana adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan silaturahmi lah istilah saya. Kalau Pak Udre sendiri melihat apa kemudian yang kurang dari Indonesia sehingga mungkin tidak bisa seperti beberapa negara lain yang pun mereka juga datang melakukan penelitian di sini untuk menciptakan teknologi-teknologi untuk mengatasi bencana begitu? Pertama mungkin yang paling ini kita bagaimanapun juga memang anggaran untuk riset itu kecil. Dan ya sebenarnya karena kita sudah kalah jauh di belakang mereka gitu. Tapi paling tidak saya lihat dengan kemauan sekarang Indonesia semakin banyak punya perhatian terhadap kegiatan kebencanaan, saya cukup optimis. Tinggal nanti bagaimana menggairahkan ini sehingga lalu masyarakat itu semakin bisa dicerdaskan. Teknologi itu bagi saya seperti di Jepang pun mereka mengerti bahwa yang paling penting itu adalah kekuatan orangnya. Melebihi daripada kebutuhan teknologi itu sendiri. Kalau itunya oke. Gitu. Baik, Pak Medi, terakhir mungkin dari Anda, harapan dari Anda sendiri kemudian ke depannya untuk penanggulangan bencana sendiri, meskipun sudah ada dukungan yang cukup baik dari pemerintah, gitu. Iya, harapan kita tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penanggulangan bencana ini tugas bersama. Ya, semua pihak berperan di sini, termasuk apakah itu masyarakat, dunia usaha, pemerintah, termasuk internasional pun harus bersama-sama. Nah, ke depan tentunya para pihak ini yang belum berperan maksimal itu kita ajak ya. Kita juga sebagai melayani tugas dan memberikan pelayanan ke pemerintah, kita selalu merekrut termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang di mana wilayah bencana itu ada di situ gitu. Itu kita bangunkan mereka, kita berikan penguatan-penguatan, mereka kita support dengan contoh-contoh dan sebagainya gitu. Agar mereka juga sadar akan kemudian terjadinya bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Baik, terima kasih Pak Medi dan juga Pak Udre, informasi dari Anda sangat bermanfaat. Setidaknya ini kemudian juga bisa membuat masyarakat sadar bahwa tidak hanya mereka yang kemudian merasa peduli dengan adanya bencana, tapi ternyata BNPB, kemudian BPPT dan juga pemerintah sangat mendukung hal tersebut. Terima kasih Pak Medi dan juga Pak Udre. Ya, dan pemirsa, demikianlah Special Dialog kali ini. Saya Veronica Muniaga undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh